I just had to let you know you're Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Praktikum Biokimia mempersembahkan video project based learning kami, yaitu uji kualitatif protein menggunakan cuka sebagai reagen. Sebelumnya perkenalkan, saya Jihariatul Aisyah dan rekan saya Medisa Rahmawati, saya Rizka Aulia, saya Anggreni Molestari, dan saya Mufida Lukiana Putri. Selamat menyaksikan. protein tersusun atas asam amino yang terhubung melalui ikatan peptida membentuk rantai polipeptida dengan struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener yang menentukan kestabilan serta aktivitas biologisnya. Denaturasi merupakan perubahan struktur protein akibat suhu tinggi, pH ekstrim, atau bahan kimia yang umumnya bersifat irreversibel dan menyebabkan protein kehilangan fungsi biologisnya. Koagulasi terjadi ketika pH mendekati titik isoelektrik sehingga muatan protein menjadi nol, gaya tolak menolak berkurang, dan protein menggumpal sebagaimana terjadi pada kasein dalam susu. Kecepatan koagulasi dipengaruhi oleh suhu dan konsentrasi asam. Penambahan asam asetat dapat mendeteksi keberadaan protein secara kualitatif melalui terbentuknya endapan dan kekeruhan, namun tidak cocok untuk pengukuran kuantitatif karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lemak, mineral, dan suhu. Tujuan dari percobaan ini antara lain yang pertama, mengamati perubahan fisik protein setelah penambahan asam asetat atau cuka. Yang kedua, mempelajari proses terjadinya denaturasi protein yang ditandai dengan terbentuknya kekeruhan dan endapan. Yang ketiga, membuktikan bahwa kelarutan protein dapat berubah ketika kondisi asam sehingga menyebabkan penggumpalan. Pertama, siapkan alat dan bahan. Siapkan baskom dan masukkan air panas ke dalam baskom. Masukkan 5 gelas yang berisi bahan-bahan ke dalam baskom. Lalu masukkan 10 tetes cuka ke dalam masing-masing gelas dan tunggu selama 5 menit. Setelah itu, amati perubahan apa yang terjadi, kemudian catat dalam tabel pengamatan.
gumpalan atau serpihan putih. Lalu cairan di sekitarnya akan memisah menjadi lebih bening. Nah, protein utama di dalam susu adalah kasein. Asam dari cuka membuat kondisi lingkungan susu menjadi mencapai titik netral. Karena muatan listrik, proteinnya menjadi netral. Nah, protein kasein tidak lagi saling menolak, melainkan saling tarik-menarik dan mengumpulkan menjadi gumpalan. Cairan akan terlihat lebih garuh atau muncul endapan halus di bagian bawah gelas, meskipun warna dasar kecap tetap hitam atau coklat gelap. Kecap berbahan dasar kedelai, sehingga di dalamnya masih terdapat kandungan protein. Namun karena proteinnya sudah mengalami proses fermentasi atau pemecahan dan warna kecap sudah sangat pekat, gumpalan yang terbentuk tidak akan sebesar pada susu atau telur, melainkan hanya berupa endapan halus saja. Cairan putih telur akan berubah menjadi keruh dan membentuk gumpalan putih padat yang sangat jelas. Putih telur kaya akan jenis protein yang disebut albumin. Ketika ditetesi cuka dan dipanaskan, kondisi asam dan suhu tinggi tersebut langsung merusak struktur protein alami di dalamnya. Akibatnya, protein tersebut kehilangan kelarutannya, lalu saling mengikat hingga membentuk gumpalan padat. Hasil uji kualitatif protein pada minyak menunjukkan tidak terbentuknya gumpalan. Dan cairan cuka ini akan terpisah membentuk lapisannya sendiri yang tidak menyatu dengan minyak, dikarenakan minyak merupakan lemak murni lipid yang tidak mengandung protein sama sekali. Selain itu, karena cuka bersifat encer seperti air, sedangkan minyak dengan air itu tidak bisa menyatu, keduanya hanya akan saling memisah tanpa menghasilkan reaksi kimia. Air gula tetap bening dan tidak menunjukkan adanya gumpalan setelah ditambahkan cuka dan dipanaskan. Hal ini karena air gula hanya mengandung glukosa yang merupakan karbohidrat, sedangkan protein tidak terdapat dalam sampel tersebut. Cuka dapat menyebabkan denaturasi dan koagulasi pada protein melalui penurunan pH. Tetapi karena tidak ada protein yang bereaksi, maka tidak terjadi perubahan fisik yang terlihat. Oleh karena itu, air gula menunjukkan hasil negatif pada uji protein.
Berdasarkan hasil praktikum, cuka dapat digunakan sebagai reagen sederhana untuk menguji keberadaan protein secara kualitatif. Sampel susu, putih telur, dan kecap menunjukkan perubahan berupa kekeruhan, endapan atau gumpalan setelah ditambahkan cuka dan dipanaskan, yang menandakan terjadinya denaturasi dan koagulasi protein. Sementara itu, minyak dan air gula tidak mengalami perubahan serupa karena tidak mengandung protein. Hasil praktikum menunjukkan bahwa bahan yang mengandung protein akan mengalami penggumpalan ketika berada dalam kondisi asam dan dipanaskan. Perbedaan tingkat penggumpalan pada setiap sampel dipengaruhi oleh jenis, struktur, dan jumlah protein yang terkandung di dalamnya. Video perjumpaan kami dapat bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're